Muhammadiyah tidak mencari nasab, tapi mencari orang baik. Habib Rizik, Habib Bahar, dari Rasul apa bukan? Bukan. Sangat palsu itu. Berdasarkan penelitian ilmu nasab dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab. Bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G. Nah, ini dari 3 sains pengetahuan ini jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Gus Ud, Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Pandangannya gimana Indra Yukum tentang Habaib ini? Dzurriyyat Rasul apa bukan, Gus? Sekalipun dzurriyyat Rasul, kalau sifatnya kang mencingkrang kayak itu turunnya kambing. Nah. Karo itu. Antum di Muhammadiyah sebagai apa? Ketua Dewan Tarjih ya? Saya di Dewan Tarjih. Muhammadiyah tidak mencari nasab, tapi mencari orang baik. Habib Rizik, Habib Bahar, dari Rasul apa bukan? Bukan. Sangat palsu itu. Dan Imad. Rizik, Bahar, Lutfi Yahya, turun Rasulullah apa bukan? Bukan. Sekarang sudah menjadi Habib Rizik. Ganti jadi Sayyid. Dan nanti kalau Sayyid dihapus jadi apa? Jadi papaan sengor. Kalau dia tahu. NU dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa, Gus? Ya tentunya Muhammadiyah. Nggak terlalu gulu dalam agama. Pandangan Muhammadiyah ke Habaib ini bagaimana? Ya biasa-biasa saja, seperti orang biasa. Kayak ketemu orang tani dengan orang tani. Dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama. La taghlu fi dinikum. Statement terakhir dari Gus Ud sebagai Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Dewan Tarjih, khususnya Muhammadiyah, tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyute tok. Dianggap orang Indonesia gak duwe buyut. Sampaikan ini sama seluruh Habib. Mereka nuding-nuding seorang tokoh Jawa Barat. Dia jangan dipilih tuh, dia akan menyebarkan kemusyrikan. Jangan dipilih. Dia akan memusyrikan Jawa Barat. Tolong warga Jawa Barat, hati-hati. Jangan dipilih orang musyrikin itu. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya, Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sementara mereka lah membuat kemusyrikan yang nyata dan konkret. Contoh,
ada foto Habib siapa yang terkenal tuh, Habib leluhur mereka yang di Tarim, Habib siapa? Habib Umar bin Hafid. Fotonya besar. Ini inti kalau ada masalah nih minta ambil foto Habib. Keluar dari sini dapat tuh solusi. Kalau gitu masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini mau masalah, ya apa ini segala macam, suwot kabeh wis, ini segala macam suwot kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Ada lagi makam Habib apa segala macam. Kalau ada masalah datang ke kuburan Habibnya minta sama Habib. Beres. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bagaimana mullah? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ada lagi yang mengatakan, kalau anda mati nanti ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Katakan, Habib Abdullah bin Fulan. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Habib Abdullah bin Fulan. Karena kirtanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ya. Ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Masya Allah, Masya Allah. Itu berani mengatakan seperti ini, kemusyrikan yang nyata. Sementara mereka menuduh orang lain musyrik. Karena inilah para pemirsa, bahwa ternyata perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tentang Ba'alawi ini belum selesai dan masih harus terus dilanjutkan. Demi Allah, bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Harus terima sertifikat. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Masya Allah, saya berpikir, oh ternyata benar. Ada klaim-klaim Ba'alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat, ya? Wah, ini mesti dibalikan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya. Masalah nasab, pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih. Ya, karena hal ini sudah meluncur di kalangan masyarakat bahwa adanya menurut Haji Maduddin Utsman berdasarkan penelitian ilmu nasab
dari abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G. Nah, ini dari 3 sains pengetahuan ini jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tujuan hidupnya lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, nggak ada urusan itu nasab. Inna akramakum indallah atqakum. Nabi SAW bersabda, al jannatu lil muttaqin walau kana abadan habasyian, wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Surga buat orang yang takwa walaupun budak dari bangsa Habsyi sekalipun. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang yang maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim, masuk neraka kalau nggak takwa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Anaknya sendiri nggak ada privilege, apalagi ente, jauh banget. Faham? Faham? Masya Allah. Jadi kalau memang tujuan lillahi ta'ala, ada apa nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah para habaib, Masya Allah, ana uhibbukum, ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente Bib, terbukti bukan dzurriyyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum.